Kalian tahu nggak sih apa itu merkantilisme? Istilah merkantilisme pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Riquetti dan Marquis de Mirabeau pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Merkantilisme adalah sistem ekonomi perdagangan yang membentang dari abad ke-16 hingga ke-18. Merkantilisme didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan dan kekuasaan suatu negara paling baik dilayani dengan meningkatkan ekspor dan dengan demikian melibatkan peningkatan perdagangan. Kebijakan ekonomi merkantilisme bergantung pada intervensi pemerintah untuk membatasi impor dan melindungi industri dalam negeri. Merkantilisme mengacu pada kebijakan ekonomi atau sistem perdagangan di mana suatu negara berfokus pada menjaga keseimbangan perdagangan yang menguntungkan dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk memberdayakan suatu negara melalui kekayaan dan perolehan sumber daya sambil meningkatkan kekuatan militer dan politiknya. Di bawah merkantilisme, negara-negara sering menggunakan kekuatan militer mereka untuk memastikan pasar lokal dan sumber pasokan dilindungi, untuk mendukung gagasan bahwa kesehatan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pasokan modalnya. Kebijakan merkantilis modern termasuk tarif, subsidi industri dalam negeri, devaluasi mata uang, dan pembatasan migrasi tenaga kerja asing. Pertama ada state income. Prinsip bahwa kekayaan dunia itu statis menyebabkan negara berusaha untuk mengumpulkan bagian terbesar dari kekayaan itu dengan memaksimalkan ekspor dan membatasi impor. Yang kedua ekspansionis. Ekspansionis mengacu kepada doktrin suatu negara dalam meluaskan wilayah teritorialnya, biasanya menggunakan agenda agresi militer. Yang ketiga ada proteksionis. Biasanya mengacu kepada kebijakan proteksionis yang membatasi impor untuk mendukung industri dalam negeri. Dan yang keempat ada bullionis, merupakan gagasan bahwa satu-satunya ukuran sebenarnya dari kekayaan dan kesuksesan suatu negara adalah jumlah emas yang dimilikinya. Sebenarnya, semenjak COVID-19, hubungan perekonomian Italia dan Uni Eropa mengalami ketegangan pasca Uni Eropa memberikan kebijakan berupa mendorong beberapa negara di Eropa untuk membantu Italia. Walaupun harus bersitegang terlebih dahulu, dan dengan beberapa diskusi berat dan waktu yang lama, hasilnya Prancis telah menyumbangkan 1 juta masker ke Italia dan Jerman telah mengirimkan 7 ton peralatan medis ke Italia, termasuk ventilator dan masker anestesi, serta lebih dari 200 pasien perawatan intensif dari Italia telah terbantu pengobatannya dengan perawatan yang lebih terfokus di rumah sakit di Jerman, Austria, dan Luxembourg. Namun kebijakan Uni Eropa pada awalnya mengalami ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan yang diberikan kepada negara yang lebih membutuhkan di Eropa seperti Italia. Berbagai skenario muncul ketika Uni Eropa tidak memberikan bantuan di mana Italia dibiarkan bergerak sendiri dan gagal membayar hutang-hutang negaranya saat pandemi ini berlangsung. Namun oleh para petinggi Uni Eropa, opsi ini kemungkinan akan dihindari karena hal ini akan merusak mata uang di Eropa yaitu euro dan negara anggota lainnya. Hal yang menjadi pertimbangan lain adalah Uni Eropa dapat mendorong para pemimpin Eropa untuk menjaga Italia tetap aman, namun tidak akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang substansial. Italia menjadi negara Eropa yang memiliki dampak terbesar di negaranya yang disebabkan oleh COVID-19. Hal ini dikarenakan lambatnya respon Italia. Perdana Menteri Italia mengatakan bahwa pemerintah akan mengarahkan terapi kejut besar-besaran untuk melindungi ekonominya. Pemerintah juga telah menciptakan paket dukungan 8,5 miliar dolar untuk keluarga dan bisnis yang terkena virus COVID-19. Bank Berenberg diperkirakan akan turun 1,2% tahun ini. Lombardi, wilayah yang paling terkena dampak wabah ini, merupakan 1/5 dari PDB Italia. Sektor pariwisata Italia yang merupakan 13% dari PDB negara itu diproyeksikan akan kehilangan 8,1 miliar dolar menurut Associated Press sebagai hasil dari 32 juta lebih sedikit pelancong asing. Hutang luar negeri yang ditanggung oleh Italia sebelum wabah ini melanda pun tidak bisa dibilang sedikit. Italia sudah berjuang dengan hutang publik yang sebesar 134% dari PDB negara itu.
Uni Eropa memberikan dana pemulihan untuk membantu Italia, namun warga Italia belum sepenuhnya yakin kepada Uni Eropa. Terlebih setelah krisis pada tahun 2008, di mana terdapat tuntutan untuk melakukan penghematan dari Brussel yang dimandatkan kepada Mario Monti, di mana dorongan tersebut menyebabkan akibat yang fatal bagi para elit yang bahkan pro-Eropa Italia. Tidak hanya itu, ketakutan akan migrasi yang tak terkendali pun juga menjadi salah satu dasar ketidakyakinan Italia terhadap Uni Eropa, karena mereka tidak mampu menanganinya secara serius dan baik sehingga mengakibatkan Italia harus turun tangan dan berjuang untuk mengatasi masalah migrasi dan ekonomi ini. Italia pun masih dihantui dengan hutang publik yang mencapai lebih dari 130% dari PDB mereka pada tahun 2018, di mana angka ini melanggar aturan yang dibuat oleh Uni Eropa karena berada jauh di atas batas 60% yang diwajibkan oleh Uni Eropa. Melonjaknya hutang publik ini disebabkan oleh kebijakan Italia yang seakan tidak peduli terhadap bencana yang telah menyeberang selama beberapa dekade ini, sehingga situasi politik tidak memiliki komitmen terhadap pendisiplinan anggaran ini, namun menciptakan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mana ini mengganggu prospek pengangguran hutang ini sendiri. Dalam mengatasi krisis perekonomian, pada 10 Maret 2020 diadakan konferensi video yang dilakukan untuk menetapkan tindakan lebih lanjut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan ini dibuat untuk mengkoordinasi keuangan Eropa dan upaya untuk melindungi ekonomi negara-negara di Eropa, terutama di Italia. Langkah-langkah kebijakan tersebut seperti yang pertama, mengatur pengeluaran fiskal yang ditargetkan pada penanganan, pengobatan penyakit, kekurangan likuiditas, terutama pada UKM dan perusahaan di daerah yang terkena dampak. Yang kedua, menerima inisiatif komisi dari Europe Investment Bank untuk memobilisasi pinjaman modal kerja hingga 8 miliar euro untuk 100.000 perusahaan di Eropa. Hal ini juga didukung oleh anggaran Uni Eropa dengan meningkatkan program untuk menjamin kredit bank pada UKM. Yang ketiga, menyambut kebijakan moneter yang diambil oleh ECB yang bertujuan untuk mendukung likuiditas dan kondisi pendanaan untuk rumah tangga, bisnis, dan bank, membantu kelancaran memberi kredit kepada ekonomi real, dan menghindari fragmentasi pasar keuangan kawasan euro agar untuk menjaga kelancaran transmisi kebijakan moneter. Yang keempat, merefleksikan ketahanan rantai nilai strategi Eropa untuk lebih melindungi Eropa dari gangguan produk dan pasar modal di masa depan. Eurogroup telah secara signifikan memperkuat kerangka kerja manajemen krisis, termaksud dengan pendirian Europe Stability Mission.